Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Erlansa dari SMK Cibitung 1, jurusan saya SIJA. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek STS sumatif tengah semester, yaitu tentang program database dengan CRUD berbasis web dari Bapak Guru Muhammad Bari Ramdhani. Database kali ini saya akan menamai dengan database penjualan. Oke, pertama saya akan membuat folder yang bernama Bahagia Itu Ngoding yang berada di htdoc ya, htdoc. Dan saya akan membuat ini databasenya yang bernama penjualan strip db yang berisi tabel penjualan dan user. Di tabel penjualan ini berisi tentang ID, nama produk, jumlah, harga, tanggal, dan gambar. Gambar ini buat nampilin gambar nanti ya. Dan di tabel user berisi tentang ID, email, password. Udah gitu aja. Oke, untuk folder yang pertama ini saya akan buat koneksi. Koneksi ini bertujuan untuk membuat koneksi ke database dengan parameter. Parameter itu yang ini: hostname, localhost, username, password, database, penjualan DB ya. Nah, yang di bawah ini MySQL Connect itu buat koneksi ya, sebagai koneksi ke parameter yang di atas. Yang di atas ini berisi tentang hostname, username, password, database yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk mengeceknya saya pakai koneksi, dan terus cara ceknya pakai if ini atau sebagai pengecekan kondisi. Jika benar bertuliskan berhasil connect, yang di input outputnya pakai echo. Jika gagal dia bakal ke else yang berisi tentang koneksi gagal. Oke, untuk cara mengeceknya database yang saya buat berhasil atau tidaknya tersambung ke folder koneksi saya yang tadi. Cara mengeceknya localhost, ketik saja di browser tanda ini akan miring, terus nama project yang saya buat folder ini Bahagia kecil ini, Bahagia Itu Ngoding, tanda ini, terus koneksi.php folder yang saya buat ya tadi berkoneksi. Nah, berhasil connect. Jika gagal dia bakal ya tidak berhasil koneksi, tidak berhasil lah. Kedua, di sini saya membuat folder data.php yang berfungsi untuk menyimpan atau menampilkan database yang dibuat. Di sini berisi include.koneksi php. Ini bertujuan untuk menyambung ke folder yang saya buat, yaitu koneksi.php. Nah, saya nggak perlu buat kode ulang ya, yang di koneksi.php ini udah tersambung ke folder. Terus ada variabel hasil yang berisi parameter dari MySQL query adalah koneksi. Itu variabel yang menyimpan variabel ini sebelumnya ketika membuat file koneksi PHP. Dari sini nih, koneksi variabel koneksi. Lagi select from penjualan, yang dalam hal ini bertujuan untuk mengambil semua data dari tabel penjualan seperti ini: nama produk, jumlah, ID, harga, tanggal. Oke, di sini ada sini tag marquee ya, marquee yang buat ini judul ini data penjualan kayak gini nih. Sini dia anjir. Ini data penjualan. Nah, dia bisa bergerak karena pakai marquee. Untuk atur kecepatannya pakai scroll mount. Dia semakin tinggi angkanya maka semakin cepat, semakin rendah ya sebaliknya. Untuk atributnya ada scroll mount, skill ya buat ngedesain lah ya. Dan di bawahnya seperti tabel, pakai border buat
pakai itu border ya buat garis-garis gitu. Tag, ada tag IR TH buat nama kolom, judul kolom. Terus ke bawah ada bahasa PHP nya juga di sini kayak di atas ya, pakai will yang will itu artinya menjalankan kode berulang kali. Untuk ini baris variabel ini menyimpan array asosiatif ya, yang dihasilkan oleh MySQL Vertex Assoc atau asosiatif. MySQL Fetch Assoc hasil untuk mengambil query dari yang disimpan di dalam variabel hasil di atas ini, MySQL query ya. Jadi dia bisa apa nih, ini bisa ngambil ini nih, echo output ini baris ID, baris nama produk gitu dari database. Bawah. Nah di sini ada tombol, 3 tombol saya buat, itu detail, edit, hapus, nanti kita bahas fungsi-fungsi di situnya, folder-foldernya. Dan di sini ada href, pakai href buat kemana tujuan kita saat mencet tombolnya. Itu detail PHP, edit PHP, hapus PHP. Pakai baris ini tujuannya buat mengirimkan informasi tentang item yang saya mau membantu halaman ini juga. Detail, edit, hapus, atau juga bisa apa ya, menampilkan detail-detail atau seperti ini nih, nama produk, jumlah, tanggal dalam ID. Kan ID ada pengikutnya seperti nama produk, jumlah, jadi saya cepetin langsung ke ID gitu. href edit.php ID baris dalam kurung ID, target blank buat supaya dia ke tab baru gitu, jadi nggak di tab yang sama. Nah dia langsung juga buat ke ID, langsung akses ke ID nya. Nah, jadi bisa tanpa perlu ngetik ini nama produk, jumlah, tanggal, karena ID ini berbasis primary key saya buat. Nah udah sih, itu aja, udah sih, sama aja, tombol-tombol doang. Ada href juga, tambah itu buat ke folder tambah nanti, href login.php buat ke login nanti, atau saya namai keluar ya tombolnya. Untuk tambah.php nya saya namai tambah produk, nama tombolnya. Oke, yang ketiga ada folder detail. Folder detail ini berfungsi buat nampilin detail-detail dari data-data saya, kayak nama, jumlah, gambarnya juga ada. Di sini ada PHP-nya ya. Kayak sebelumnya ada include buat gabungin folder ke folder tanpa capek-capek tulis ulang. Isi variabel ID, ada get $strip get ID, ya itu buat saya ngambil apa ya, buat ngambil cara langsung itu biar akses cepatnya. Saya taruh sini aja, buat kesini dia nih langsung aja. Nah di variabel sini MySQL query sama aja kayak sebelumnya, koneksi atau nyambung sini dia koneksi yang saya buat koneksi ke database. Ke sini terus ada select from penjualan where ID sama dengan ID, itu buat query-nya ngambil dari tabel penjualan, cuman dia cepet gitu ya, akses secara cepat karena ID ini berhubung primary key, jadi bisa buat akses cepat aja. Untuk yang ini sama aja. Terus ini nih di bawahnya ada bahasa PHP juga, PHP echo $baris nama produk. Ini buatnya nampilin nama produk, dia ngambilnya dari database. Terus MD source image PHP baris gambar sama aja kayak di atas, nanti bakal ngambil gambar juga, nama produknya juga tuh sama aja ya, bawahnya 3 nih. Terus ada tombol juga href
data.php, buat tombol kembali ke data.php. Ini udah sih. Untuk yang keempat ada file tambah.php, gunanya buat memasukkan inputan ke tabel database yang saya buat. Misalnya saya ingin menambahkan nama produk, ID nama produk ini saya akan masukkan itu misalnya, dan juga gambar, tanggal, dan lain-lain lah. Di sini ada if iset post submit, jika itu buat memeriksa apakah formulir telah dikirim menggunakan submit. Ya, saya buat jadi tombol di sini. Jika saya klik, dia bakal mengeksekusi. Ini yang di bawah ini, yang dalam kurung ini, dia bakal keeksekusi ketika saya memencet tombolnya, tombol submit ini. Dan apalagi ini nama folder apa ya? Oh, ini nama folder adalah target untuk ini, target filenya untuk dimana letak saya untuk memasukkan gambarnya, yaitu di sini. Ini ada juga gambar ini ya, gambar itunya, karena dia bakal masuk ke situ. Untuk target file adalah buat letaknya ya, target apa itu. Nah, target terus ke gambar gitu. Nah, buat ini buat bikin apa itu, tombol gambarnya, masukin gambar, menu gambar, payment. Terus asep ini buat apa, hanya tombol gambar doang gitu, hanya gambar doang yang bisa masuk. Terus move upload itu buat dia bisa ke upload ke foldernya, move upload file gitu. Terus ke target gitu, target itu buat sini variabelnya terus dimasukin biar bisa ke sini, dia ke img folder img. Dan ini variabel SQL insert into penjualan bla 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 dan value-nya bla 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 bla, itu buat masukkan data dari formulir ke database, termasuk ya nama produk, jumlah, harga, tanggal, dan gambar. Header ini terus ke bawah ini, header buat itu apa, selesai saya melakukan tugasnya, itu tugas masukin ini semua, kemana saya harus pergi gitu, misalnya ke data atau yang lain, folder yang lain, saya langsung ke data aja biar kelihatan itu hasilnya kayak mana. Udah sih, ini cuma tombol-tombol ini buat di atas inputan. Untuk yang kelima ada edit.database, gunanya berfungsi untuk mengedit database dari tabel yang saya punya, misalnya mengedit nama produk, jumlah, harga, tanggal. Nah, di sini saya akan bahas ini include buat koneksiin ke database-nya, dan ID, variabel ID, get ID buat include juga ya biar masuk ke sini. Nah, select from penjualan, letak mana yang saya harus edit. Terus ini if iset post submit. Nah, setelah saya melakukan pencetan submit itu harus ngapain aja gitu, misalnya ke header ada location data.php, dia bakal kesini gitu setelah melakukan ini semua, inputan ini semua. Terus setelah ya SQL sama dengan update tabel mana yang harus saya update, yaitu penjualan, terus mana aja yang saya harus edit, nama produk, jumlah, harga, tanggal, dan dari kolom mana saya yang akan editnya, yaitu ID, karena ID ini berbasis primary key yang sebuah. Terus yang ini bawah ini tombol-tombolnya buat inputan nama produk tuh, ini value ada bahasa PHP nya juga, ini buat apa namanya tuh data lama gitu, dia biasa masuk sini, misalnya mobil gitu,
Di database kan ada nama mobil, nama produknya mobil. Dia bakal pas saya mau ngedit, dia mobilnya masuk ke sini tuh pas input. Jadi saya harus hapus dulu mobilnya, kata-kata mobilnya. Terus required sini ya yang harus diisi lah ya, nggak boleh dilewatin. Di sini ada input, ini biasa ya, tombol-tombol katanya harus ubah buat di atas ini. Submit, ini tipenya submit, namanya submit. Yang keenam ada hapus.php, gunanya buat menghapus tabel dari database saya. Nah, di sini ada include, berkoneksi in, dan if, iset, get id. Gunanya misalnya id ini ditemuin, dia bakal mengeksekusi yang ada di bawahnya. Nah, ini id buat mengambil nilai id gitu, data mana yang saya hapus, yaitu id. SQL delete from penjualan, where id gitu. if SQL koneksi ini query-nya. Ini alter tabel gunanya mengatur ulang nilai auto increment dari tabel menjadi 1. Misalnya ada yang kehapus gitu, dan nilai ID-nya ngulang lagi. Nah, ini header location data PHP, gunanya buat ya selesai yang ngapain ini semua, dia ngapain tuh. Terus saya koneksiin ke data nih, mana sih ini, hapus. Nah, oke, untuk yang ketujuh atau yang terakhir, sini ada login.php. Nah, sini saya masukin jasa koneksiin ke database ifset, itu buat proses tombolnya. Ini proses ini semua. Setelah saya mengklik ini masuk, dia bakal kemana gitu, ngapain. Ini ada email sesuai isi dari tabel si user ya, yaitu select from user here, email and password, itu isinya. Dan ini query. Setelah itu result tomorrow leader. Setelah saya mengklik itu, saya harus kemana gitu setelah berhasil login itu. Location data.php. Kalau salah dia ada peringatan email atau password salah. Bawahnya ini stylenya buat ngedesain, target blank atau pindah tab ya. For email, ini tipenya tipe email, name emailnya saya ambil dari sini, email. Dan required ya harus diisi, style email ini, password, name password saya juga ngambil dari atas. Required harus diisi dan masuk. Oke, ketika saya pencet masuk, dia bakal ke sini, data.php folder itu. Valuenya login buat namain, targetnya blank buat tab baru, stylenya ya kayak biasa. Oke, aduh selesai. Oke, segitu aja dari saya. Jika ada yang salah ya, pemula bang, 5 bulan belajar anjir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.